Bismillah. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تلا. أما بعد، kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah mengutus sebuah kebenaran, melainkan Allah datangkan pembuktian akan kebenaran tersebut. Ketika Allah mengutus para nabi dan rasulnya, maka Allah sertakan bagi mereka mukjizat yang membuktikan bahwa mereka adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi terbesar, Nabi terakhir, Nabi penutup. Dan mukjizatnya adalah mukjizat yang terbesar, yaitu Al-Quranul Karim, yang ditinggalkan untuk umatnya sebagai warisan. Maka barang siapa yang mengambil bagian dari warisan tersebut, sungguh dia telah mendapatkan keuntungan yang besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan kajian hari ini setelah beberapa hari libur. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita lanjutkan insyaallah pelajaran tafsir As-Sa'di. Hari ini insyaallah kita akan membacakan tafsir ayat 111 sampai dengan 113 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dan mereka berkata, tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali orang yang beragama Yahudi dan Nasara. Itulah angan-angan mereka. Katakan wahai Muhammad, tunjukkanlah bukti kalian jika kalian benar. Sekali-kali tidaklah demikian. Barang siapa yang menghadapkan wajahnya kepada Allah sedang dia berbuat baik,
maka baginya pahalanya di sisi Tuhannya, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, wa qalu la yadkhulal jannah, ay qala al-yahud. Mereka berkata, yaitu mereka di sini yang dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi. Mereka berkata tidak akan pernah sekali-kali tidak akan pernah masuk surga. Lan yadkhulal jannah illa man kana hudan. Orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi. Wa qalatin nasara, orang Nasara mengatakan lan yadkhulal jannah illa man kana nasara. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Nasara. Masing-masing mengklaim bahwa kelompoknya lah satu-satunya yang akan masuk surga. Ini sudah terjadi pada umat-umat sebelum kita. Fahakamu li anfusihim bil jannati wahdahum. Kata Syekh, mereka menetapkan untuk diri-diri mereka sendiri yang akan masuk surga. Jadi masing-masing kelompok mengklaim bahwa merekalah yang memiliki hak kapling surga. Pada umat-umat terdahulu ini sudah terjadi. Dan sekarang di dalam tubuh umat Islam sendiri juga terjadi hal serupa. Masing-masing kelompok di dalam Islam menyatakan bahwa kelompoknya lah yang akan masuk surga sendirian, tidak kelompok yang lain. Jadi benar sekali prediksi Nabi SAW bahwasanya umat ini akan mengikuti jejak umat-umat sebelumnya. Maka perlu kita perhatikan jamaah kaum muslimin dan muslimat sekalian, jangan sampai kita mengikuti hal-hal yang dikecam dan hal-hal yang tercela dari apa yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Sehingga fenomena klaim bahwasanya dialah satu-satunya yang masuk surga, orang lain tidak, ini adalah fenomena klasik, bukan hal yang baru. Sudah ada pendahulunya. Maka ini tidak baik. Sehingga jangan merasa memiliki hak untuk mengkapling surga. Belum tentu. Wa hadha mujarrad amani ghairu maqbulah. Dan itu semua klaim tadi, yang masuk surga hanya kelompok Yahudi saja, yang masuk surga hanya kelompok Nasara saja, itu hanya sekedar angan-angan belaka yang tidak bisa diterima. Illa bihujjatin wa burhanin
kecuali dengan dalil, kecuali dengan bukti. Fa'tu biha in kuntum shadiqin. Maka datangkan bukti tersebut kalau memang kalian benar terhadap klaim kalian. Dan ini berlaku untuk siapa saja yang mengklaim sesuatu. Misalnya seseorang mengklaim memiliki hak atas warisan yang ditinggalkan oleh seorang mayit. Padahal sudah lama mayit ini meninggal. Tapi sekarang dia baru menyatakan kalau dia termasuk ahli waris. Dulu setelah kematian orang yang meninggalkan warisan tersebut, tidak ada klaim dari dia. Sesudah harta habis dibagi, sudah jelas pembagiannya dan seterusnya, datang mengaku kalau dia punya hak atas warisan tersebut. Nah, kira-kira bisa langsung otomatis diterima atau tidak? La illa bihujjah au burhan. Tidak bisa diterima begitu saja kecuali dengan bukti. Mana buktinya kalau Anda termasuk ahli waris dan berhak mendapatkan warisan? Karena terkadang ahli waris tetapi terhalang dengan sebab-sebab yang menghalangi dia mewarisi harta warisan tersebut. Jadi setiap klaim, setiap pengakuan itu harus disertakan dengan atau harus menyertakan pembuktiannya. Kalau tidak, maka akan terjadi kekacauan. Wa hakadha kullu man idda'a da'wa la budda an yuqima al-burhana ala sihhati da'wah. Kata beliau, demikianlah setiap orang yang mengklaim sebuah klaim, mengaku sebuah pengakuan, maka harus mendatangkan bukti atas kebenaran pengakuannya tersebut. Wa illa, kalau tidak, falau qulibat alaihi da'wah, kalau seandainya dibalik dakwanya, wadda'a mudda'in aksamat da'a bila burhan, dan ada pihak lain yang mengklaim sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diklaim sebelumnya. Contoh tadi, sudah selesai masalah warisan dibagi-bagi, datang seseorang mengaku sebagai ahli waris berhak mendapatkan warisan. Maka ketika dia tidak bisa mendatangkan bukti, bisa saja orang lain mengatakan tidak benar. Ya, Anda tidak termasuk yang mendapatkan warisan. Atau ada orang lain yang lain lagi mengaku hal yang sama, tapi sama-sama tidak bisa membuktikan. Lakana la farqa bainahuma, maka tidak ada bedanya di antara keduanya. Baik klaimnya itu seiring, sama-sama mengaku punya hak, tapi tidak ada bukti, ataupun klaimnya saling bertentangan, namun dua-duanya tidak bisa membuktikan kebenaran apa yang dia klaim. Fal burhanu huwa alladhi yusaddiqu ad-da'wa aw yukadzibuha. Maka yang menjadi patokan itu adalah bukti yang akan membenarkan pengakuannya atau mendustakannya. Jadi burhan itu penting sekali, bukan hanya di dalam masalah jinayat,
ya, tindak pidana. Tapi dalam masalah akidah, masalah ibadah, seorang ketika beribadah melakukan sebuah amalan tertentu, maka wajib bagi dia untuk memiliki burhan, memiliki dalil, dasar atas apa dia melakukan hal atau amalan tadi. Misalnya kita puasa tanggal 9 Muharram, satu hari sebelum 10 Muharram, hari Asyura. Itu harus memiliki dasar, yaitu berdasarkan hadis Nabi SAW yang berkeinginan untuk melaksanakan puasa Asyura satu hari, berpuasa satu hari sebelum Asyura, sebelum puasa Asyura. Jadi totalnya 2 hari. Namun tidak kesampaian karena Rasulullah SAW duluan wafat. Nah, ini dasar. Maka kita sebagai umat yang mencintai nabinya meneruskan sunnah yang satu ini. Kita berpuasa Asyura 2 hari, yang disebut Tasu'a dan Asyura, dalam rangka untuk menyelisihi umat sebelum kita. Walamma lam yakun bi aydihim burhanun ulima kadhibuhum bitilka ad-da'wa. Maka tatkala ketika tidak ada pada mereka orang-orang yang mengaku cuma mereka saja yang masuk surga, tidak ada bukti, mereka tidak mampu membuktikan kebenaran pengakuan dan klaim mereka tersebut, maka diketahuilah kedustaan dan kebohongan dari pernyataan serta pengakuan mereka tadi. Ini konsekuensi. Ketika seseorang tidak mampu membuktikan apa yang dia nyatakan, maka sebaliknya yang terjadi. Orang akan mengatakan dia berdusta, dia berbohong. Maka sebelum mengaku, kumpulkan terlebih dahulu bukti bahwa beserta pengakuan dan pernyataan tersebut bukti-bukti yang cukup, yang kuat. Thumma dzakara ta'ala al-burhan al-jali al-'am likulli ahad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukti yang terang dan bersifat umum untuk semua orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqal bala. Sekali-kali tidak demikian. Ai laisa bi amaniyikum wa da'awikum. Yaitu maksudnya bukan seperti yang kalian angan-angankan atau yang seperti kalian klaim, sekedar klaim. Walakin, akan tetapi, man aslama wajhahu lillah. Barang siapa yang menyerahkan, menghadapkan wajahnya pada Allah. Maksudnya apa? Menghadapkan wajah kepada Allah, pada Allah saja. Ini menunjukkan keikhlasan. Ay akhlasa lillahi a'malah. Kata Syekh menafsirkan, yaitu mengikhlaskan amalnya untuk Allah saja. Jadi nilai ikhlas. Mutawajjihan ilaihi biqalbih. Menghadap, menuju Allah dengan hatinya. Jadi hatinya itu hanya tertuju untuk Allah saja, tidak kepada selainnya. Ikhlas, murni, penghambaan diri kepada Allah. Apapun yang dia lakukan dari berbagai macam amal dan ibadah, semua ditujukan untuk mengharapkan dan menggapai ridha Allah Subhanahu. Wahuwa, sedangkan dia dalam keadaan ma'a ikhlasihi, beserta keikhlasannya tersebut, muhsin, wahuwa muhsin, yaitu berbuat baik.
fi ibadati rabbih, di dalam peribadatan kepada Rabbnya, bi an abadahu bi syar'ih, yaitu dengan cara mengibadahinya sesuai dengan syariatnya. Nah, ini merupakan isyarat dari mutaba'atul Rasul, mengikut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan syariatnya. Karena jamaah sekalian, al-ihsan berbuat baik itu artinya adalah itqanul amal mutabaqata ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Ihsan dikatakan seseorang telah berbuat baik itu apabila dia itqanul amal, telah melaksanakan dan mengerjakan sebuah amalan dengan sebaik-baiknya yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu baru dikatakan seorang telah berbuat baik. Ihsan, mengerjakan amal dengan sebaik-baiknya yang sesuai dengan apa yang diperintahkan, sesuai tuntunan. Ini baru dikatakan seorang itu sebagai muhsin, telah berbuat baik. Adapun orang yang hanya ikhlas di dalam beramal tetapi amalannya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, maka ini belum dikatakan orang itu telah berbuat baik. Belum ahsan amalnya. Saya ikhlas salat subuh 4 rakaat. Ya enggak bisa. Enggak sesuai. Saya ikhlas salat Jumat setiap hari. Ini hari Jumat, dia nggak cukup hari Jumat aja, Jumatan, tapi maunya setiap hari. Ikhlas. Namun tidak sesuai dengan tuntunan, ini tidak dikatakan sebagai orang yang telah berbuat baik. Makanya disyaratkan di sini, man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dia telah menghadapkan hatinya hanya kepada Allah, yaitu ikhlas, dan berbuat baik, ihsan. Mengamalkan sebuah perbuatan dengan itqan, dengan penuh kesungguhan, semaksimal mungkin, mutabaqata ma syara'ahu Allah wa rasuluh, yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu baru ihsan. Faulaika hum ahlul jannati wahdahum, maka merekalah orang yang berhak masuk surga. Jadi Allah membuatkan kaidah umum. Karena banyak orang yang mengklaim, banyak orang yang cuma mengaku sekadar pernyataan dan pengakuan belaka, maka perlu dibuatkan standar. Sebenarnya siapa yang berhak masuk surga? Dalam ayat ini Allah menerangkan dan mengisyaratkan man aslama. Aslama ini kata kerja untuk Islam. Jadi yang masuk surga itu adalah orang yang berislam. Berislam itu maksudnya supaya mencakup keumuman. Siapapun dari sejak Nabi Adam diciptakannya manusia untuk pertama sekali dan nanti sampai manusia yang terakhir kali mati sampai kiamat, maka yang masuk surga adalah orang-orang yang berislam. Apa itu berislam? Man aslama wajhahu lillah,
Orang yang beribadah dan di dalam ibadahnya tersebut dia tujukan untuk mengharapkan balasan dari Allah. Dia tidak menghiraukan yang lain selain Allah. Karena dia telah menyerahkan dirinya, telah menghadapkan wajahnya lillah. Makanya Islam itu berserah diri. Arti Islam itu berserah diri. Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Itu Islam. Maka siapapun sejak dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti yang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya di dalam segala macam perbuatan ibadah, maka itulah orang yang masuk surga. Dan dia muhsin, berbuat baik, mengerjakan amalan sesuai dengan yang diperintahkan, sesuai dengan tuntunan dan yang diharapkan. Maka inilah orang-orang yang pantas masuk surga. Oleh karena itu, marilah sekarang kita buktikan keislaman kita masing-masing. Sudah seberapa besar keislaman kita? Sudah seberapa besar kita paham terhadap Islam itu sendiri? Makanya tidak berlebihan ketika dikatakan yang masuk surga itu adalah man aslama, yaitu orang-orang yang Islam. Ini bukan sekedar klaim, ini sudah dibuatkan standar oleh Allah. Orang yang benar-benar berislam. Dan Islam itu ada yang maknanya umum, ada yang maknanya khusus. Yang maknanya umum seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi semuanya bisa dikatakan telah berislam dari dulu sampai hari kiamat nanti, dengan syarat tadi dia berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh masing-masing nabi dan rasul di zamannya. Mereka lah orang Islam. Jadi zamannya Nabi Ibrahim, Islam. Agama atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah Islam. Begitu pula dengan nabi-nabi yang lain. Membawa inti ajaran yang sama. Hanya syariat saja yang berbeda sesuai dengan kondisi zaman. Jadi pertanyaannya, berlebihankah ketika seorang mengatakan yang masuk surga itu adalah orang Islam? Berlebihankah? Apakah sekedar klaim? Benar jika yang benar-benar Islam itulah yang akan masuk surga. Itulah calon penghuni surga. Makanya mari kita merealisasikan keislaman itu di dalam kehidupan kita. Jangan cuma mengaku muslim tapi jauh dari nilai-nilai Islam. Tidak ikhlas, tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Kan yang sekarang kita amati dan kita lihat dan kita rasakan, kebanyakan kan cuma sekedar klaim, mengaku orang Islam tetapi tidak mengamalkan Islam yang benar itu sendiri. Faulaika hum ahlul jannah wahdahum. Mereka lah calon penghuni surga, yaitu
man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya pahalanya di sisi Tuhannya, wa huwal jannah, yaitu surga, bima ishtamalat alaihi minan na'im, dan semua nikmat yang terkandung di dalam surga itu akan didapatkan dan dirasakan oleh penghuni surga insyaallah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak pula bersedih. Tidak takut dengan apa yang akan mereka hadapi nanti berupa fitnah di yaumil akhir, di hari-hari terakhir, di hari-hari yang abadi. Apakah mereka bisa selamat atau tidak? Ini kan penuh kekhawatiran. Maka orang-orang yang akan masuk surga itu tidak akan takut. Wala hum yahzanun, dan juga mereka tidak bersedih atas apa yang telah mereka tinggalkan. Fayahsulu lahumul marghub, maka mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu surga dengan kenikmatannya. Wa najau minal marhub, dan mereka selamat dari apa yang mereka takutkan, yaitu neraka beserta azab dan siksanya. Wa yufhamu minha, maka bisa dipahami dari ini, dari standar dan kaidah tadi, anna man laisa kadzalik fahuwa min ahlin naril halikin. Orang-orang yang tidak memiliki sifat seperti yang disifatkan tadi, yaitu orang yang ikhlas dan mengikuti Rasul, maka mereka akan termasuk calon-calon penghuni neraka yang akan binasa. Logikanya kan begitu. Ketika dikatakan bahwa Allah membuat sebuah kaidah, Allah menafikan angan-angan orang-orang yang cuma mengaku bahwasanya merekalah dan kelompok merekalah yang masuk surga, yang lain tidak. Kan dibantah sama Allah, bala. Lalu Allah buatkan sebuah standar yang umum sehingga siapapun bisa masuk ke dalamnya. Apa itu standarnya? Man aslama wajhahu lillah, yang berislam, yaitu yang mentauhidkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Yang dia cari adalah pahala Allah, ridha Allah, bukan riya, pamer, sum'ah, pujian manusia, penghargaan manusia dan lain sebagainya. Ikhlas. Wa huwa muhsin, dan dia di dalam beribadah tersebut berlaku ihsan, telah berbuat baik, yaitu dengan mengerjakan amalan tadi sesuai dengan perintah, sesuai dengan tuntunan dasar, sesuai dengan pedoman. Artinya apa? Kalau itu tidak dilakukan, maka yang akan dia dapatkan adalah kebalikannya. Kalau standar tadi merupakan ciri orang-orang yang disebut dengan ahlul jannah, penghuni surga, maka yang tidak mendatangkan sifat itu kebalikannya, ahlun nar, wal'iyadzu billah, akan terancam masuk neraka. Kalau orang itu tidak ikhlas dalam beribadah, dalam beramal, dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kita sangat gencar sekali mendakwahkan tauhid dan sunnah, karena itu inti agama kita. Memperjuangkan kalimat yang mulia, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak akan dianggap sebuah ibadah kalau tidak ikhlas karena Allah dan kalau tidak mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita perjuangkan sekarang. Itu yang kita dakwahkan.
Kenapa? Karena itu yang menjadi standar kita bisa masuk surga. Bukankah orang yang pertama sekali nanti jadi bahan bakar neraka itu adalah orang yang membaca Quran tapi riya, orang yang dermawan tapi riya, orang yang berjihad tapi riya. Riya ini kan syirik kecil, syirik yang samar. Na'udzubillah minal fitan. Orang yang sudah melakukan amal soleh yang paling soleh, baca Quran, kurang soleh apa lagi? Orang yang dekat dengan Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, tapi bisa berpeluang untuk menjadi orang pertama yang dibakar di neraka. Hanya gara-gara apa? Tidak ikhlas. Dia baca Quran supaya disebut qari. Dia belajar agama supaya disebut alim. Dia ngaji supaya dipanggil kiai. Dia taklim supaya jadi ustadz, untuk dipanggil ustadz, untuk disebut sebagai ustadz. Kalau enggak dipanggil ustadz, marah. Dipanggil pak. Orang-orang biasa menyebutnya us. Tapi suatu ketika dipanggil pak, langsung berubah raut mukanya atau wajahnya. Tidak senang. Justru kalau orang itu mengerti panggilan seseorang ustadz atau panggilan seseorang sebagai ustadz itu lebih berat konsekuensinya daripada sekedar dipanggil pak, itu malah justru lebih ringan. Makanya ada orang yang lebih suka dipanggil pak daripada us. Apalagi orang yang cuma sekedar diustad-ustadkan. Maka lebih berbahaya lagi. Seorang yang tidak berkapasitas sebagai ahli, kemudian dia senang dipanggil sebagai ahli tersebut. Itu seperti orang yang pakai baju kelonggaran. Besar banget bajunya, nggak pas buat dia. Itulah perumpamaan orang yang suka dipuji padahal amalan yang dia lakukan tidak pantas dengan pujian tersebut. Jadi sekali lagi, ini mafhum mukhalafah, istilahnya dalam usul fikih, konsekuensi kebalikan. Kalau orang tidak bisa mendatangkan dua sifat yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, maka dia akan terancam masuk neraka. Fala najata illa li ahli al-ikhlas lil ma'bud. Nah, ini kalimat pamungkas penutup dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang sangat jelas dan tegas sekali. Fala najata, maka tidak ada keselamatan illa li ahli al-ikhlas lil ma'bud, kecuali orang yang mengikhlaskan amalnya untuk sesembahannya yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wal mutaba'ati lirrasul, dan orang yang bermutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh melanjutkan tafsir ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ
Kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Orang-orang Yahudi mengatakan, tidaklah orang-orang Nasara itu di atas sesuatu. Begitu pula orang-orang Nasara mengatakan, tidaklah orang-orang Yahudi itu di atas sesuatu. Padahal mereka membaca Alkitab, membaca kitab suci. Demikianlah orang-orang yang tidak memiliki ilmu mengatakan perkataan semisal perkataan mereka. Maka Allah akan menghukumi di antara mereka, akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat nanti dalam hal apa yang mereka perselisihkan. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, وَذَلِكَ أَنَّهُ بَلَغَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ الْهَوَى وَالْحَسَدُ إِلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ ضَلَّلَ بَعْضًا. Demikianlah sampai kepada derajat orang-orang umat-umat sebelum kita yang diberi kitab suci, itu sampai derajat mereka, hawa nafsu mereka dan kedengkian di antara mereka menyebabkan mereka sebagiannya menyesatkan sebagian yang lain. Ya, seperti perkataan mereka, laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Yahudi mengatakan orang-orang Nasara itu sesat. Begitu pula orang-orang Nasara mengatakan orang-orang Yahudi itu sesat. Itulah yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Ya, karena sebelumnya tadi mengklaim hanya merekalah, hanya kelompok merekalah yang akan masuk surga, yang lain tidak. Kenapa tidak masuk surga? Karena mereka sesat. Jadi saling menyesatkan. Dhallala ba'dhuhum ba'dha wa kaffara ba'dhum ba'dha. Saling mengkafirkan sebagian pada sebagian yang lain. Dan ini terjadi pada umat Islam sekarang ini. Kelompok yang satu mengkafirkan kelompok yang lain. Begitu pula kelompok yang dikafirkan mengkafirkan kelompok yang mengkafirkan mereka. Kafir mengkafirkan. Jadi ini sudah terjadi sejak dulu. Namun diwarisi oleh sebagian umat Islam sekarang ini. Jadi jangan heran. Karena itu sudah ada pendahulu-pendahulunya dari umat-umat sebelum Islam. Kama fa'ala al-ummiyuna min musyrikil Arab wa ghairihim. Sebagaimana yang dilakukan juga oleh orang-orang yang buta huruf, ummiyun, dari kalangan musyrikin Arab dan yang selain mereka. Ini maksud dari firman Allah, kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Demikian pula orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yaitu ummi. Yang dimaksudkan di sini alladzina la ya'lamun adalah musyriku al-Arab. Orang-orang musyrikin dari kalangan Arab. Ini juga mengatakan hal yang sama atau melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh umat-umat yang diberi kitab suci terdahulu. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani laisat ala syai', sesat. Begitu pula orang Nasara mengatakan al-Yahud laisat ala syai', sesat. Saling menyesatkan, saling mengkafirkan, dan ini sejalan dengan klaim sebelumnya. Berarti apa?
Hanya kelompok kita saja yang masuk surga. Karena yang lain sudah disesatkan, yang lain sudah dikafirkan. Ketahuilah ini adalah warisan dari umat-umat sebelum kita. Yang tidak baik jangan kita teruskan. Karena masalahnya adalah bukan sekedar klaim. Bukan itu yang paling penting. Apakah yang paling penting adalah pengakuan? Sekedar mengaku? Tidak. Justru yang lebih penting dan paling penting itu adalah pembuktian. Dan usaha untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai standar untuk masuk surga. Karena kan itu tujuan kita semua. Semua agama memiliki ajaran bahwasanya tujuan hidup yang sebenarnya adalah akan kembali kepada surga, kampung halaman kita semua. Fakullu firqatin tudallilul ukhra. Masing-masing kelompok menyesatkan kelompok yang lain. Wa yahkumullahu fil akhirah bainal mukhtalifina bihukmihil adli alladhi akhbara bihi ibadah. Dan Allah akan mengadili di akhirat nanti di antara orang-orang yang berselisih tadi, mukhtalifin, yang saling mengklaim. Bihukmihil adl, dengan hukumnya yang adil, yang paling adil, yang Allah kabarkan tentangnya para hambanya. Allah memberitahukan kepada hamba-hambanya bahwa hukum Allah lah yang paling adil. Allah maha adil. Tidak ada satupun yang akan dizalimi oleh Allah. Semua akan mendapatkan haknya. Hei kamu yang menuduh orang lain kafir atau sesat, mana buktimu? Apa alasanmu? Apakah tidak ditanya? Orang yang telah mengkafir-kafirkan saudaranya misalnya, apakah akan dibiarkan begitu saja oleh Allah? Ini menyangkut kehormatan saudara muslim. Dia telah sesat. Maka ketika mengatakan dia telah sesat, orang yang mengatakan itu harus memiliki bukti yang bisa dia pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Karena masalahnya bukan selesai di dunia, selesai tidak. Masalah itu akan berlanjut nanti di akhirat. Kezaliman tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan itu, apa yang terjadi di hewan, ya, di peri kehewanan, di dunia binatang akan dihidupkan kembali. Kambing-kambing yang dulu waktu di dunia itu saling tanduk menanduk, kemudian ada yang kalah, itu dihidupkan lagi. Kambing yang memiliki tanduk menanduk yang enggak memiliki tanduk, dihidupkan lagi. Yang dulu waktu di dunia tidak punya tanduk, dikasih tanduk sama Allah, nandukin kambing yang dulu di dunia punya tanduk. Diberi kesempatan untuk membalas. Ini di akhirat. Sudah beda dengan dunia. Apapun bisa terjadi di akhirat. Kita manusia akan ditimbang dengan 3 hal. Amal kita akan ditimbang. Buku catatan amal kita akan ditimbang. Kita sendiri akan ditimbang. Berat enggak itu?
Panjang enggak itu urusannya? La ilaha illallah. Kita tidak tahu nasib kita nanti bagaimana. Maka masing-masing evaluasi dan muhasabah, introspeksi. Apa yang telah dia lakukan di dunia ini, kalau berupa kebenaran, kebaikan, maka perbanyaklah, istiqomahlah. Tapi jika dia menemukan dalam catatan-catatan kehidupannya kesalahan, keburukan, kezaliman, kemaksiatan, bertobatlah kepada Allah dan minta kehalalan kepada orang yang telah dia zalimi. Az-zulm zulumat yaumal qiyamah ya ikhwan. Kezaliman yang kita lakukan di dunia itu adalah kegelapan nanti dan masa-masa yang suram yang akan kita hadapi di yaumil qiyamah. Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Fa innahu la fawza wa la najata illa liman saddaqa jami'al anbiya'i wal mursalin. Maka tidak ada kesuksesan, tidak ada keselamatan kecuali bagi orang yang membenarkan seluruh nabi dan rasul. Nah, ini catatan buat orang-orang yang mendustakan seorang rasul saja. Nah, ini pesan untuk saudara-saudara kita dari kalangan umat-umat sebelum kita, al-Yahud wan Nasara. Imanilah Rasul yang terakhir, karena dia Rasul yang diutus untuk melengkapi dan menyempurnakan ajaran yang telah dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Karena tidak ada keselamatan dan kesuksesan kecuali bagi orang yang membenarkan seluruh nabi dan rasul. Wamtathala awamir rabbih, dan yang melaksanakan seluruh perintah Tuhannya, wajtanaba nawahiyah, dan yang menjauhi seluruh larangannya. Waman adahum fahuwa halik. Ini kalimat yang tegas dan jelas. Maka barang siapa yang selain daripada itu, fahuwa halik, maka dia akan binasa. Na'udzubillah minal halak wa na'udzubillah minal azab wa narju as-salamata wal afiyah minan nar wa iqabillah. Inna azab Allahi syadid, inna iqab Allahi alim, wa narju rahmatahu wa nas'alu jannatah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dari murkanya, siksanya, nerakanya, azabnya yang begitu pedih, yang begitu menyakitkan. Dan sekaligus kita mohon kepada Allah rahmatnya, ampunannya, surganya yang sangat luas. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Sungguhnya dia maha berbuat untuk yang seperti itu. Dia maha mampu untuk memberikan kita hidayah, untuk memberikan kita petunjuk. Kita mohon kepada Allah taufiknya supaya kita bisa mewujudkan dan merealisasikan standar yang telah dia tetapkan, supaya bisa kembali dengan selamat ke negeri asalnya, yaitu jannah. Hadza wa sallu ala nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.